Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang teori pendapatan nasional. Supaya kita memahami apa sih pendapatan nasional, dan apa konsep pendapatan nasional, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, dan pendapatan nasional menurut ekonomi Islam. Nah, lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu dari semua tersebut supaya kita memahami dengan jelas tentang apa pendapatan nasional. Yang diawali kita akan mengenal tentang definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya apa? Negara itu akan menghitung apa yang diproduksi berupa barang selama satu tahun, semua secara nasional atau berupa jasa. Misalnya kita akan menghitung pendapatan itu menghitung dari 1 Januari sampai 30 Agustus misalnya. Kita dihitung sejak 1 Januari sampai 12 Agustus itu barang yang diproduksi secara nasional berapa, misalnya tekstil berapa, kemudian minyak berapa, misalnya kemudian bahan pangan berapa, itu dihitung secara nasional. Itu yang berupa barang atau berupa jasa, misalnya tentang jasa transportasi, berudara maupun laut atau darat, kita dihitung semua dikus dalam bentuk nilai uang sehingga dihitung berapa. Itu yang disebut namanya pendapatan nasional. Contoh misalnya Indonesia, dia hitung misalnya mulai tanggal 17 Agustus sampai pada tanggal 16 Agustus pada tahun berikutnya. Kita menghitung misalnya mulai tanggal 17 Agustus 2019 sampai pada tanggal 16 2020. Itu namanya tahun anggaran. Kita dihitung berapa tekstil yang diproduksi, kemudian berapa kayu yang diproduksi, kemudian alat elektronik berapa yang diproduksi, kita dihitung keseluruhan secara nasional. Nah, kita setelah mengenal apa pendapatan nasional, kita akan memahami sekarang itu tentang konsep pendapatan nasional. Nah, yang pertama kita akan tentang produk nasional dengan produk domestik bruto yang disingkat menjadi GDP atau Gross Domestic Product. Kemudian yang kedua produk nasional bruto atau disingkat menjadi GNP Gross National Product. Kemudian berikutnya produk nasional neto atau Net National Product atau disingkat menjadi NNP. Kemudian berikutnya pendapatan nasional neto yang disingkat menjadi NNI, Net National Income. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang pendapatan perseorangan yang disingkat menjadi PI atau Personal Income. Kemudian yang terakhir pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, kita akan mengenal satu persatu dari 6 konsep pendapatan nasional itu. Yang pertama diawali dengan produk domestik bruto atau Gross Domestic Product yang singkat menjadi GDP. Apa itu tentang produk domestik bruto? Itu diartikan merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Jadi kita menghitung semua yang diproduksi suatu negara itu, baik itu diproduksi oleh penduduk asli negara itu atau orang asing. Misalnya di Indonesia, kita menghitung yang diproduk di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Bali, yang diproduk dalam bentuk barang, misalnya elektronik, minyak, dan sebagainya. Baik yang itu produksi orang Indonesia sendiri, atau misalnya investor asing yang buka usaha di Indonesia. Itu namanya produk domestik bruto. Nah, yang singkat menjadi GDP atau Gross Domestic Product. Maka rumus yang digunakan itu adalah pendapatan masyarakat dalam negeri dan pendapatan asing dalam negeri. Jadi artinya baik itu penduduk asli negara maupun di luar negeri. Nah,
Kemudian setelah kita mengenal produk domestik bruto atau GDP, maka kita akan mengenal produk nasional bruto atau Gross National Product yang disingkat menjadi GNP. Apa yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara di luar negeri. Jadi yang dihitung oleh kita ini apa yang diproduksi oleh penduduk negara, oleh warga negara Indonesia. Misalnya kalau contoh Indonesia, baik itu yang diproduksi di Indonesia atau di luar negeri. Misalnya contoh Indonesia, apa yang diproduksi oleh warga Indonesia di Indonesia, mulai alat elektronik, misalnya kayu, kemudian minyak yang diproduksi di Indonesia. Atau misalnya diproduksi di luar negeri, diproduksi di Malaysia, di Singapura, di Arab Saudi, itu dihitung juga pendapatan nasional. Nah, maka rumusnya itu sama dengan pendapatan WNI dalam negeri, pendapat WNI di luar negeri, atau pendapatan asing dalam negeri. Kita dihitung. Apa dikurangin pendapatan asing dalam negeri. Jadi kita menghitung semuanya. Jadi kalau Indonesia misalnya juga dihitung yang diproduksi di Indonesia atau di luar di Malaysia, di Arab Saudi, di Vietnam dan Vietnam dan sebagainya. Kalau kita tanya apa bedanya GDP dengan GNP, kalau GDP itu semua nilai produk di dalam Indonesia, baik itu diproduksi oleh warga Indonesia asli atau warga asing. Nah, tapi kalau GNP yaitu yang diproduksi oleh warga negara itu baik diproduksi dalam negeri atau di luar, itu perbedaannya. Maka rumusnya itu yang kedua itu menjadi WNI, GN, dan pendapatan WNI, LN. Ini WNI dalam negeri atau pendapatan di luar negeri. Nah, berikutnya kita akan menantang pendapatan nasional neto atau lebih kenal kita itu sebut net national product. Apa itu? Produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Jadi maka rumusnya ENP sama dengan GNP dikurangi D, jadi depresiasi atau penyusutan barang modal. Jadi kita ini di gampangnya itu kita tuh menggunakan GNP dulu. Gross National Product yang diproduksi oleh warga negara, baik itu diproduksi dalam negeri atau di luar negeri. Itu pertama. Lalu setelah itu dihitung. Kalau kita punya pabrik selama 1 tahun ini penyusutannya berapa? Oh ternyata misalnya pabrik ini harganya misalnya 2 triliun. Tapi karena barang-barangnya sudah mulai ada yang rusak, kemudian juga mengalami inflasi misalnya, maka nanti nusut misalnya 2 miliar misalnya. Dari 2 triliun berarti dikurangi 2 miliar. Itu yang namanya NP atau pendapatan nasional produk nasional ya. Net national product atau produk nasional neto. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengenal pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income. Apa? Adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi kita menghitung pendapatan. Jadi pendapatan itu dihitung secara rinci, itu baik pendapatan itu hasil bisnis, atau pendapat itu hasil bunga, atau hasil bagi hasil, atau pendapatan yang lain yang didapatkan oleh itu kan, atau dia sebagai karyawan atau sebagai buruh dihitung. Maka rumusnya itu sama dengan NNP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung, yaitu NNP itu. Nah, yaitu apa pajak tidak langsung? Itu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan dan sebagainya. Nah, itu yang namanya
NNP. Ini seperti misalnya Indonesia dihitung sekarang ini, bahwa orang Indonesia dihitung yang menjadi PNS berapa pendapatannya, yang menjadi karyawan berapa, yang menjadi manajer berapa, kemudian petani kalau dia itu nanti keuntungan setelah dipotong biaya operasional berapa, begitu pun pabrik setelah dipotong dengan biaya operasional berapa, itu dihitung semuanya. Nah, setelah dihitung itu secara terperinci, maka setelah dipotong pendapatan secara umum dulu bruto, kemudian setelah itu dikurangi, maka setelah itu kemudian itu dihitung semua pendapatan yang didapatkan dari hasil balas jasa tadi, baik itu sebagai PNS, sebagai karyawan perusahaan swasta, atau hasil dapat bunga dan sebagainya. Namanya NNI. Nah, kita berikutnya akan mengenal dengan pendapatan perseorangan atau personal income. Itu merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk yang berapa diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, seperti jadi seorang karyawan kantoran maupun pendapatan yang didapatkan secara berantai. Jadi kita dapatkan ya, individu didapatkan, bisa dulu dia itu sebagai karyawan, dan pendapatan swasta itu dihitung semua. Maka PI sama dengan NI, pajak perusahaan dikurangi iuran, laba ditahan transfer payment, ditambah dengan transfer payment. Artinya apa? Kita ini dihitung pendapatan itu baru dipotong dengan pajak dan sebagainya. Itu namanya pendapatan perseorangan. Yang terakhir tadi itu adalah disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, ya. Yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Itu kita akan melihat yaitu apa? Pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi PI ini yakni pendapatan yang siap untuk dikonsumsi itu jadi sudah dimiliki untuk kebutuhan, bisa jadi itu milik pribadi atau hutang, tapi untuk dibelanjakan. Nah, jadi pendapatan siap dibelanjakan atau singkatannya menjadi DI. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep pendapatan, maka kita berikutnya akan mengenal tentang manfaat penghitungan pendapatan nasional. Paling tidak ada 9. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kita tahu, oh ternyata pendapatan sekian, anggaplah 3.000 triliun di negara A. Kemudian di negara B pendapatannya 4.000 triliun. Nah, negara C misalnya pendapatannya 2.000 triliun. Nah, kita tahu mana yang paling tinggi, mana yang paling sejahtera, atau paling mana yang kita tahu. Yang kedua, kita akan mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Nah, kalau negaranya itu akan menghitung, pada anggaran tahun 2018 mendapatkan 2.000 triliun. Pada anggaran pendapatan 2019 mendapatkan 3.000 triliun. Ternyata tahun anggaran 2020 dia mendapatkan 4.000 triliun. Berarti ini naik. Nah, atau kita ini melihat turun, ternyata 2018 mendapatkan 4.000, ternyata 2019 turun menjadi 3.000, 2020 menjadi 2.000, berarti turun ini kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Itu yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kita mengetahui, tahun ini ternyata misalnya 2.000 triliun, tahun berikutnya kita itu 3.000 triliun, kita berarti naik. Ternyata tahun berikutnya hanya 1.000 triliun, berarti turun, kita akan tahu. Kemudian yang keempat, memudahkan dalam perbandingan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Nah, kita akan melihat nanti, ternyata tekstil ini sekian, ini dinominalkan sekian triliun. Kayu sekian, kemudian jasa transportasi sekian. Kita akan bisa mengetahui, membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kemudian yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Nah, kita ngelihat, kalau ternyata pendapatan per kapita itu tinggi, berarti ini kesejahteraan tinggi. Tapi kalau ternyata pendapatan per kapita rendah, berarti kesejahteraan negara itu
pendapatan rendah, kita katakan itu. Kita akan tahu kualitas hidup masyarakat itu di suatu negara. Kemudian yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Kita akan melihat mana negara itu yang ekonominya bagus. Umpamanya antara negara A, negara B, negara C, kita lihat perbandingan pendapatan nasional. Kemudian kita yang ke-8 sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kita mengikut pertumbuhan ekonomi berapa persen, naik atau turun, nah, kita min atau plus. Kemudian 9 sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Kita akan melihat negaranya ini makmur atau miskin, kita akan tahu dari penghitungan pendapatan nasional. Nah, maka itu kita akan mengetahui tentang macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Pertama yang menggunakan metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua akan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Kemudian yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Nah, metode pendekatan nilai produksi ini pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Kita dihitung apa yang diproduksi semua, baik itu usaha milik pemerintah atau milik swasta dihitung semua. Itu metode pendapatan kita dihitung. Maka rumusnya itu menggunakan Y sama dengan dalam kurung P, I ditambah X1 ditambah kemudian dalam kurung P 2 ditambah dengan Q2 kemudian kurung ditambah dengan kurung P3 ditambah dengan atau ya keliru ya. Jadi Y sama dengan dalam kurung P1 kali Q1 ditambah P1 kali Q2 kemudian ditambah lagi P3 kali Q3. Begitu pun seterusnya. Kemudian PN kali CN. Nah, apa rumusnya? Y atau pendapatan nasional di satu jenis barang ke satu, KN jenis barang ke N, kemudian PI harga barang ke satu dan PN harga barang ke N. Itulah, jadi kita dihitung itu rumusnya kayak itu. Jadi itulah bicara tentang pendapatan dengan metode pendekatan nilai produksi. Kemudian berikutnya dengan metode pendekatan pendapatan metode pendekatan pendapatan. Kita menghitung dari pendapatan. Bagaimana metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Kita dihitung semua pendapatan. Nah, itu dari semua dihitung. Semua yang menyumbang. Seperti maka rumusnya itu pakai Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Yaitu Y pendapatan nasional, kemudian W itu upah atau gaji, kemudian R itu sewa, bisa biaya sewa, tanah, gedung, dan harta terhadap lainnya, kemudian I artinya bunga, kemudian P artinya keuntungan. Kita dihitung, jadi dihitung semua pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Maka rumusnya itu Y sama dengan Y artinya pendapatan sama dengan W yaitu upah atau gaji, kemudian ditambah R artinya itu sewa, kemudian ditambah I artinya itu bunga, kemudian ditambah P artinya keuntungan. Kemudian metode pendekatan pengeluaran. Nah, bagaimana? Yaitu pendekatan pengeluaran itu adalah salah satu yaitu adalah berjumlah semua, artinya menjumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Kita menghitung apa yang dikeluarkan oleh pengeluaran rumah tangga, yakni individu dalam masyarakat, atau yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan yang dikeluarkan oleh masyarakat jumlah. Nah, itu berarti pendapatan keseluruhan. Adalah pendapatan nasional itu dengan pendekatan pengeluaran. Kenapa teorinya nggak mungkin dia itu mengeluarkan kalau dia tidak punya?
Maka rumusnya Y pendapatan sama dengan C, artinya apa, konsumsi rumah tangga, bisa rumah tangga apa, rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Kemudian rumah tangga, kemudian I investasi, investasi, kemudian G itu pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah dalam kurung ekspor dikurangi impor. Jadi Y pendapatan nasional, X ekspor, M impor, C konsumsi rumah tangga, I investasi, D pengeluaran pemerintah. Artinya pendekatan pengeluaran itu dihitung semua yang dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat dalam periode tertentu, misalnya selama 1 tahun. Nah, sekarang akan bicara tentang pendapatan nasional dalam Islam. Nah, pendapatan nasional itu ada 4 penjelasan. Yang pertama, pendapatan itu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Nah, selama ini kan menghitungnya besar-besar saja. Tapi yang kecil di rumah-rumah yang kecil, rumah tangga yang kecil itu tidak dihitung. Maka berarti tidak akurat karena ada yang tidak terukur, tidak tertulis. Maka dalam Islam itu harus ada instrumen yang dapat mengukur pendapatan nasional, yang dapat mengukur pendapatan ini ke dalam rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Nah, kita mengukurnya ada di desaan. Seperti misalnya orang memproduksi kayu misalnya, itu bangku dijual pada tetangganya, menjual kursi dijual pada tetangganya, kan tidak ada hitungannya, tidak ada laporannya. Atau misalnya dia itu memproduksi pertanian seperti cabai, lalu disedekahkan kepada tetangganya, tapi nggak dihitung itu. Maka itu harus ada instrumen yang dapat menghitung itu semua. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Nah, kita harus ada instrumen untuk mengukur sejahtera atau tidak, kayak apa menurut ekonomi Islam, itu harus ada. Kemudian yang terakhir, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami, lalu pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Kita harus menghitung pendapatan nasional itu. Apa makin tinggi orang yang bersedekah, makin tinggi orang itu berinfak. Kita ada hitungan itu. Kemudian yang terakhir, kita akan tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Jadi kalau umpamanya terjadi peperangan lalu berhasil untuk menangkan musuhnya, maka harta yang dia dapatkan itu menjadi kas negara. Kemudian sedekah, yakni ada orang yang menermakan hartanya untuk jalan, untuk irigasi, atau untuk lembaga pendidikan, itu hitungan dari pendapatan nasional. Nah, kemudian infak, ya infak apa bedanya sedekah itu ya secara umum pada individu atau kepada apa saja. Tapi kalau infak itu lebih banyak kepada kepentingan umum seperti pembangunan gedung lembaga pendidikan atau jalan umum. Kemudian yang patut zakat. Apa zakat itu? Ya harus keluarkan karena mempunyai harta sampai 1 nisab. Kalau misalnya emas sampai 87 gram, yang bukan emas bagian, yang bukan emas biasa, atau dia mempunyai beras jaban sampai 850 kg. Kemudian usur. Usur itu apa? Yaitu bea cukai yang dikenakan kepada eksportir kepada suatu negara Islam, yang dimana negara itu ketika umat Islam ekspor pada negara itu membayar pajak. Jadi bea cukai yang masuk ke negara Islam itu namanya bisa juga menjadi pendapatan. Kemudian jizya. Jizya itu apa? Pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan untuk menjaga keamanan. Kemudian berikutnya itu adalah kharaj. Kharaj itu adalah pajak tanah yang dimiliki umat Islam yang dikelola oleh non-muslim. Kemudian yang keempat, pajak tambang, harta karun, lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya di suatu negara itu ada penambangan dan pemerintah menarik pajak, itu bagian itu daripada pendapatan nasional menurut ekonomi Islam. Yang terakhir itu wakaf.
Itu harta ini diserahkan kepada nazir untuk dikelola untuk kepentingan umum, bukan untuk dimiliki. Inilah mungkin tentang penjelasan tentang pendapatan nasional yang perlu kita ketahui. Insya Allah secara sekilas kita akan paham tentang apa sih pendapatan nasional, terus bagaimana cara mengatakan tentang konsep pendapatan nasional, cara penghitungan pendapatan nasional, dan bagaimana pendapatan nasional menurut ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.